Dulur Al-Victor, Anda masih bersama kami di Fajar Syiar Al-Victor. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barokah ini kita dalam keadaan sehat walafiat, senang dan bahagia sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan istiqomah dalam mengaji dan menimba ilmu di Fajar Syiar Al-Victor. Kali ini dulur, di hari Senin pada tanggal 18 Oktober 2022 kita akan menyimak kajian ngaji panguripan bersama guru kita bersama, yakni adalah Bapak Romo Kiai Haji Muhammad Imam Hambali, yang pengasuh Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya. Dulur Al-Victor, Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami di 081234939390, atau bisa Anda ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio Al-Victor dan aplikasi streaming Radio Al-Victor yang telah tersedia di Play Store. Baik dulur Al-Victor, kita langsung saja kita akan menyimak. Beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, makan doyan, minum seger, nyekel duit. Alhamdulillah. Pokoknya urip iku selamanya alhamdulillah. Apapun yang terjadi, insya Allah betul-betul Allah menambah rizki, menambah kebahagiaan. Ya, jangan terpengaruh dengan situasi di sekitar kita. Biarkan situasi berjalan menurut kemauannya, kita berjalan di atas ridhonya Allah. Begitu sayangku Gus Isa. Dan ini ada Koji, pendengar setia dan perangkum setia. Koji namanya, Cino tapi kaji. Namanya Koji. Koko kaji. Masya Allah. Ya, bagaimana kabar pondok pesantren? Ya, alhamdulillah. Saya selaku pemegang amanah Pondok Pesantren Mahasiswa Jihad Surabaya, selamanya ini bukan hanya kadang-kadang, selamanya mengucapkan terima kasih, matur nuwun, thank you, kamsia. Apa sih itu Madura apa? Matur sekelangkong. Pokoknya harus selamanya terima kasih, karena Yayasan Al Jihad sekarang sudah punya 5 cabang dan 2 pendidikan. Pesantrennya 5 cabang, pendidikannya 2. Yang pertama di Jemur, yang kedua di Pacet khusus tahfidz nantinya, kemudian yang ketiga di Ngawi, yang ketiga di Madiun, yang ketiga di Ngawi, yang kelima ini di Benjeng. Kalau Benjeng nanti insya Allah selain pondok pesantren ada pendidikannya. Ya, karena tanahnya luasnya luar biasa. Ini juga barokahnya saya kenal dengan Pak Lurah Joko, desa dari Sumber apa namanya itu, kok lali aku, sumber apa, Jeru apa pokoknya desa Sumber ya, itu Masya Allah. Gesan. Dan saya juga terima kasih kepada anggota dasa yang terus mengalir dasa ini untuk membangun pondok tahfidz, pondok yatim putri, dan sudah ya 70%. Alhamdulillah. Nanti setelah gedung Atin 2 selesai, insya Allah kita meneruskan gedung Wali Songo. Sama 4 tingkat.
Iya, semuanya ya dari panjenengan para donatur, dasa pengikut kodak surga. Walaupun kericik tapi nak dikumpulno, masya Allah, 1 bulan bisa 30 juta. Kericik-kericik itu duit keroan itu. Subhanallah. Wah, masya Allah, itu kalau tukangnya pentol ya gak entuk. Tapi kalau dikelumpuk no sesak munake, ya Allah. Oke, itu saya mengucapkan terima kasih. Dan kepada yang mau berangkat umroh lewat El Victor dengan Gus Dola, monggo. Yang mau berangkat umroh dengan saya di bulan November, 28 November, monggo. Yang bersama Abah Sukran, monggo. Yang bersama pengasuh-pengasuh dari pesantren Ajiat, monggo. Semuanya itu bebas, sampean milih yang tanggal berapa, pembimbingnya siapa, semuanya sudah ditoto sama Allah. Sing penting niatin golek ridane Allah. Makanya ngaji kita ini bukan Quran, bukan hadis, tapi ini namanya kaul. Kaul itu dawuh yang diucapkan mungkin ulama, mungkin sahabat, mungkin waliullah. Nah, yang menyampaikan ini adalah Syekh Ali Imam Ali Zainal Abidin. Syekh Imam Ali Zainal Abidin ini putranya Syekh Husain. Syekh Husain ini anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan ibu Fatimah. Nah, Fatimah putranya Rasulullah. Berarti apa ini? Cicit. Oh bukan ya, cucu ya. Kan oh ya cicit. Nah, generasi ketiga ya, Ali Zainal Abidin. Beliau pernah mengatakan begini. Sesungguhnya Allah itu menyembunyikan 3 perkara dan ada 3 perkara di balik 3 perkara itu. Jadi gini, ada 3 perkara yang disembunyikan Allah. Lah, ada 3 perkara di balik yang 3 perkara yang disembunyikan itu. Nah, ini penting ini. Dulur El Victor harus tahu itu. Pertama, Allah menyembunyikan keridhoannya dalam ketaatan hambanya kepada Allah. Contohnya gini, ada orang melakukan ibadah apa saja, apakah itu ibadah wajib, apakah itu ibadah sunnah, apakah itu termasuk kategori akbar atau sohir, besar atau asghar sekaligus, kecil, sangat kecil. Di balik ibadah yang ia lakukan itu ridhonya Allah itu turun dan itu dirahasiakan oleh Allah. Contoh. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah diridhoi Allah itu bukan karena perangnya, bukan karena sholatnya, bukan karena pemberaninya. Sayyidina Umar bin Khattab itu diridhoi Allah ketika membeli anak burung yang dibuat mainan oleh anak-anak, lalu oleh Sayyidina Umar bin Khattab dibeli. Anak itu boleh karena dibayar uang. Lalu burung itu dilepas. Melepas anak burung mungkin bagi kita biasa, tapi bagi burung yang dilepaskan senangnya masya Allah. Yang tadinya di dalam sangkar, nggak bisa pergi kemana-mana, oleh Sayyidina Umar dibeli terus dilepas, akhirnya dia bisa senang. Nah, menyenangkan anak burung itu yang menyebabkan Umar bin Khattab Allah ridho dan masuk surga.
Ya apa itu? Ya apa itu? Padahal hewan ya. Padahal hewan aja. Artinya begini, dalam hidup ini jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Masa mesem tok iki lho, kan wis nyenengno wong. Sapa roh ridhane Allah turun kepadamu di saat kamu mesem itu. Begitu loh sayang. Sayang Isa. Jadi mungkin orang menganggap itu biasa-biasa, mesem itu. Tapi karena pas ridhonya Allah turun, tapi itu dirahasiakan oleh Allah. Kapan Allah mau meridhoi hambanya di saat berbuat baik, hanya Allah yang tahu. Makanya karena dirahasiakan, jangan suka menganggap remeh perbuatan baik sekecil apapun. Kalau sholat wajib pastilah, puasa Ramadan pastilah. Tapi yang kecil-kecil yang menurut orang gak begitu diperhitungkan, siapa tahu itulah yang menyebabkan ridhonya Allah turun. Misalnya Mas Isa, padahal ngantuk, capek karena habis dari Madura kemarin. Terus pagi harus siaran, ngantuk capek. Tapi akhirnya Mas Isa bilang di hatinya, ya Allah ini kewajiban. Biarlah saya nggak dapat uang banyak, walaupun ya saono ngel Victor kepaten di duit. Saya mau siaran, apalagi ini siaran untuk pengajian. Bismillah berangkat. Nah, mengatakan Bismillah berangkat, siapa tahu itu yang menyebabkan Allah ridhonya turun. Gitu loh Mas Isa. Sehingga nantinya Mas Isa moro-moro anaknya sukses, moro-moro rizkinya lancar. Di sini banyak orang tertipu. Artinya tertipu itu selalu ngecari yang wajib-wajib saja, yang sunat-sunat dianggap gak penting. Tertipu itu. Makanya saya Masya Allah begitu dengar kaul ini, kadang-kadang nyut ketemu arek yatim mau budal sekolah, Bah Salim nyut langsung metu duit 10.000 nyong kisangu nak sawan. Tapi wong arek yatim begitu seneng nyeluk koncone, ana apa pamit duit 10.000. Padahal gak ngomong aku, ya dede inisiatif koncone celui. Ya nyangoni kabeh akhirnya. Makanya di tas saya ini nggak pernah sepi dari uang 10.000. Sak bendel. Ya jagani begitu nyut. Ono tukang sampah. Monggo Pak, tambah tumbas kopi. Alhamdulillah, matur nuwun. Siapa tahu itu ridhonya Allah turun. Hanya 10.000. Gak usah nunggu 50.000. Sama dengan sampean ikhlas sedekah ke kotak surga, ikut dasa. Siapa tahu justru yang begitu-begitu yang akhirnya ridhonya Allah tuh turun. Masya Allah. Makanya saya itu pernah dipesan kiai saya, kamu kalau lagi di rumah ada pengemis datang, jangan sekali-kali ditolak. Kamu harus tahu, kata kiai saya, itu yang menyuruh datang itu Allah. Yang menggerakkan hatinya itu Allah. Yang melangkahkan kakinya pengemis itu Allah. Jangan dilihat pengemisnya, tapi dilihat Allahnya yang maha menggerakkan hambanya. Jangan pernah gak dikasih. Makanya sejak itu gak pernah saya gak ngasih uang ke pengemis, itu gak pernah. Wong diberi itu sewenang. Ya kadang-kadang 50.000, kadang-kadang 10.000, kadang-kadang 2.000, ya seadanya yang ada di mobil. Makanya di mobil itu, mobil saya ini selalu ada 2.000, ada selalu 5.000, ada selalu 10.000. Nggak pernah habis. Begitu habis saya masuki lagi, begitu habis. Yang jaga ini di jalan-jalan. Ya sapa roh niat apik sedekah walaupun 2.000, 5.000 nyelamet nih perjalanan hidup itu.
Karena tetangga saya tadi malam itu nabrak truk meninggal. Pulang dari kerja jam 11 malam. Ya sampai sekarang masih diurus sebab-sebabnya. Karena truknya ya pergi, gak ada orang. Tapi ya gimana, wong ditabrak dari belakang. Iso ae truknya gak kerasa ditabrak, wong truk tronton. Sing nabrak langsung mati. Tetangga pondok, istrinya bahkan ikut kerja di pondok. Tadi pagi saya sholati. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begitulah hidup. Makanya jangan meremehkan perbuatan baik. Sekecil apapun. Sudahlah, nggak usah delok ganjaran lah kalau bahasa saya. Saya ini kalau berbuat baik kok nggak pernah tahu mikir ganjaran itu. Wong yo ganjaran yo gak ketok. Bentuke ireng apa putih apa lonjong apa bunder. Kan gak ketok ngono ketinggian keleng-kelan. Ngono iku gak ono ganjarane. Lho, kaya pangeran ae iso ngomong ngono. Ono maneh malah itu beta. Lho, astagfirullahaladzim. Wong orang baca la ilaha illallah bid'ah. Orang baca sholawat bid'ah. Kok sampai ngomong itu kan ganjaran ini percuma. Lho kaya dek iki dadi pangeran terus duwe swarga, duwe neraka. Kok iso mutusi gak ono ganjarane? Lah sing ngopeni ganjaran iki dek ta. Sing duwe ganjaran iku Allah, sing duwe swarga Allah, sing duwe neraka Allah. Lah apa menungso melok-melok? Menungso itu ngurusi utange ndak dibayar. Ngono lho, kredite iku ndak dibayar. Kok ngurusi urusannya Allah. Masya Allah. Ya itu namanya tertipu itu. Tertipu. Oke? Yang kedua, Allah menyembunyikan kemurkaannya dalam kemaksiatan kepadanya. Ngerti maksudnya? Jadi kalau ada orang menganggap dosa kecil itu dosa cilik ae, dike wudu hilang. Siapa tahu, nah itu loh. Di saat dia berbuat maksiat yang menganggap itu ringan, kecil, tahu-tahu murkanya Allah das. Apa yang terjadi? Penyakit gak iso disembuhkan. Bisa jadi. Bisa saja orang sakit itu dicuci oleh Allah dosanya, ya bisa. Semuanya serba bisa. Bisa saja itu murkanya Allah. Mungkin karena suka meremehkan dosa cilik. Mbak Yu, ojo ngerasani wong gak pareng. Ya, kayak ruru wae, kayak ustazah. Aku iki ngomong kenyataan. Pancene wong iki ngono. Loh, lah kalau kenyataan itu kan ya dosa. Alah, dosa cilik ae dipikir. Masya Allah. Kalau nggak kenyataan, fitnah namanya, lebih besar. Nah, orang sering menganggap bojok, terutama bojok itu dianggap biasa-biasa. Ya orang kalau maaf ya, pemulung itu kan bendino jikunya sampah-sampah. Nah, wong sing gak kulinonya sampah kan wambu koyo ngono kan mutah. Tapi kalau pemulung segera aroma minyak kasturi. Artinya apa? Menjadi orang biasa zina. Dianggap zina itu wong sedilu tok, gak suwi aku. Ya Allah. Mengapa? Sudah menjadi yang bahaya di saat dia maksiat, murka Allah turun das. Hancur. Siapa mengira bisa kecekel perkaranya karena dia yang suka ngusut perkara. Gitu. Siapa mengira? Karena selama ini rekayasa yang dia buat nggak ada yang berani membongkar. Allah yang membongkar akhirnya. Begitu nembak anak buahnya, nggak bisa dibendung, berita sudah kemana-mana. Nah, itu mungkin pas nembak itu murka Allah turun das, acur entek. Jabatan dicopot, uangnya diselidiki, keluarganya
disinilah kebiasaan orang meremehkan dosa. Karena kalau sudah kebiasaan itu ya koyok wong gak sholat itu, gak ada hati madek, ya Allah, aku kok gak sholat ya Allah, iso nangis. Karena kebiasaannya sholat terus gak sholat. Tapi kalau orang sudah biasa gak sholat, krungu adzan iki ya malah sing adzan diseneni ya. Sopo bangak ae. Jam piro iki? Masya. Artine kalau bahasa Qur'annya tertutup. Tertutup. Wis angel kandhanane wong ati tertutup. Masya Allah. Makanya saya itu punya pendapat, pemikiran. Ada orang sampai berani membunuh anaknya, itu pasti hatinya wis tertutup. Mengapa dia tertutup? Karena kebiasaan dengan maksiat. Contoh, cewek pacaran kan ya na'udzubillah toh, bagaimanapun lah itu dosa. Sampai dia sudah menjadi kebiasaan, kebablasan setelah pacaran apa? Zina. Karena kebiasaan dianggap zina nggak dosa. Akhirnya hamil. Hamil pikirannya apa? Harus mati anak. Karena membawa aib. Mengapa ada orang tua tega membunuh bayi yang baru dilahirkan? Peteng hati ini bisa. Karena udah biasa meremehkan maksiat dan dosa. Peteng. Makanya semua itu tergantung kebiasaan. Yang ketiga. Yang ketiga. Allah menyembunyikan kewalian pada makhluknya. Kewalian. Maka dari itu janganlah kalian meremehkan seseorang dari kalangan hambanya. Maksudnya gini loh, wali itu kan orang yang dicintai Allah, yang akhirnya diberi karomah. Kadang-kadang wali itu gak ngetokno wali nih. Saya pernah barusan umroh saya sama beliau yang menurut saya yakin itu wali. Saya yakin. Tapi memang layak wali lah wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Nah saya kan wali murid. Saya tahunya itu beliau wali apa? Masya Allah. Selama perjalanan umroh, beliau itu sifatnya cuma menolong orang saja. Menolong. Gak ada apalagi kok menyesal, menggerutu, mengeluh. Gak ada. Pokok yang dilakukan cuma menolong. Misalnya kan sesama jamaah umroh, tahu-tahu tasnya dibakar, kula bawakan nggih. Loh, abot niki, mboten kula bawakan. Sampai dia itu bawa tas 4. Padahal ya Allah, Masya Allah, Subhanallah, yang paling saya yakin dia wali. Waktu itu saya umroh yang ketiga apa yang keempat, capek. Saya umumkan, Bapak Ibu jemaah nanti umroh bersama saya, tawafnya bersama saya. Tapi karena saya capek, sa'inya saya nanti minta sewa dorong. Didorong itu 75 rial sa'i, pulang pergi 7 kali sa'i. Ya, bapak-bapak mangke kali Ustadz Muksin. Ustadz Muksin itu guide yang ada di Mekah. Yang jalan sama beliau, kalau sa'i nanti yang minta didorong, sewa dorong sama saya. Nyewanya satu orang 75 rial. Akhirnya sudah, begitu di perjalanan langsung duit 100 rial diselempet nih yang ngene tasku. Yai kangge sewa dorong. Loh,
Mboten, kula pun gak ada duit. Mboten, kula pun nadar. Pokok yai didorong kula sing bayar. Masya Allah. Padahal saya tahu beliau dalam keadaan uangnya itu habis diberikan saya itu. Nggak punya uang. Piye ngene? Jadi sifatnya cuma menolong. Nggak ada pikiran sudzon itu nggak ada. Wajah cemberut nggak ada. Bahagia dok. Nak nyel aku yaiku monggo ngerokok. Nggih monggo Beb. Saya panggilnya Habib Ahmad namanya, dari Malang. Ya orang Arab wong Habib. Nah Isa kan gak pantas jelek Habib. Wong irung Madura. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Jadi yang ada dalam hidupnya cuma menolong. Lah dari menolong ini mana yang pas ridhonya Allah turun? Nggak ada kan? Nggak ada yang tahu. Di saat orang berbuat maksiat. Di saat maksiat itu berbuat, murkanya Allah turun yang mana? Nggak tahu. Maka yang ketiga, jadilah wali yang menurut Allah. Tapi itu dirahasiakan oleh Allah. Ini yang wali, ini yang wali setan, dirahasiakan. Yang tahu hanya Allah. Kalau saya tahunya ya pokoknya wong kok nglakoni api, senengane api, sebab api, ya wis tak anggap wali wis ngono. Ya mbuh bener mbuh salah wis karo, pokoknya aku seneng mbek wong nglakoni api titik. Masa Cina pokoknya ngerangkum pengajian ya Cina api. Ya, koji. Oke? Ya. Kita akan rehat sebentar. Baik, silakan 081234939390. Telepon, WA, silakan hubungi nomor tersebut. Baik ya, kita nerima telepon terlebih dahulu nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mas sinten saking pundi Mas? Saking Mahfud. Oh. Nggih, Pak Mahfud saking Sidoarjo. Monggo Pak Mahfud. Waalaikumsalam. Nggih, leres nggih. Nah, kadang-kadang yang menyambut dan kadang-kadang pada saat kita itu nggak punya uang gitu, pada saat kita nggak punya uang, terus ada orang datang kepada kita, datang mau pinjam uang. Mulai kadang-kadang dia mikir ya Allah, Mas nggak punya uang tapi kok ada orang datang pinjam uang. Kadang-kadang terpaksa saya tuh pinjam ke, ya ada saya pinjam ke teman atau gimana untuk memberikan pinjaman kepada orang tersebut. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Saya. Termasuk jenengan ini wong apian. Jadi pada saat ada orang datang pinjam uang, pas gak ada duit. Jarene karena Allah kabeh. Itu artinya Allah sedang menguji kita. Apakah kita ini termasuk orang ikhlas? Apakah orang sabar? Ya diuji begitu. Sebab itu kalau nggak sabar kan muring-muring. Koni duit tok ae. Kalau duit. Karena memang merasa nggak punya uang memang. Tapi kalau sabar, ngapunten ya sepurone aku saiki ya pas ganti duit gitu. Nah, yang jenengan lakukan tadi menurut saya gak pas. Supaya bisa ngutangi teman sampai utang sendiri. Lah itu yang menurut saya gak pas. Kalau saya ya lebih baik mengatakan ngapunten aku ganti duit. Pas gak nyekel duit. Halah golek-golek nak
Lho ya apa sih wong aku dhewe butuh dhuwit kok kon golekno kanggo sampeyan. Ya umpama entuk dhuwit kanggo aku to dudu kanggo sampeyan ngono. Lah kalau sampeyan ngutangi urang dhuwit utangan, ya sampeyan jenenge keblekuk-blekuk itu. Memberatkan ya. Memberatkan. Jangan dibiasakan begitu. Lebih baik hidup apa adanya. Masya Allah. Gak punya ya ngomong gak punya, kalau punya ya ngutangi ya sekedar ngono ae. Masya Allah. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya. Amin. Saya tuh Yai kan tiap malam tiap istiqomah. Jadi selain tahajud, terus saya istiqomah, terus orang ngomong bahwa itu orang yang mati masih mati sama ini kan teman saya itu situ. Dari itu saya saksikan saya aja bisa baca terus saya taubat terus saya kita Ustaz bilang kau terus saya terus tahajud gak usah saya pas aja apa tuh saya aja terang itu apa betul ya tak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik sampean ini. Ada orang sudah sholat tahajud, terus ana sing nambahi tasbih, nambahi hajat. Ya kalau menurut saya yang menjalankan merasa nyaman dan enak, ya gak apa-apa. Lah sing delok utawa sing krungu gak usah ngelokno, gak nglakoni. Kecuali sing nglakoni nyilih klambine ta nyilih awake. Aku nyilih bathukmu tak nggih sujud ya. Wong gak nyilih apa-apa, karek ndelok tok kok nyalano. Gak usah, sampean terus saja wong ibadah karena Allah. Lah sing gak gelem ya gak apa-apa wong barang sunah. Sing gak niat ya gak apa-apa wong gak dosa. Wong sunah. Ngoten, Pak. Lanjut. Lanjut. Assalamualaikum Pak Yai. Sekarang anak saya sekolah MTSN Al-Jihadul Hakim kelas 7. Keinginan saya nanti kalau Madrasah Alia Negeri ya, tetap dari apa Yai? Mohon solusinya apa? Kapunten dari Khairul Anam Sidoarjo. Nggih, matur nuwun Pak Khairul. Solusinya ya sampean dongakno kula niki. Ndang iso gawe gedung maneh, ndang iso nerusno SMA-nya atau aliyahnya. Wis ngono solusine. Ditungakno terus muga-muga ana rezeki iso langsung tuku tanah maneh khusus tinggi SLTA-nya. Ngoten Pak Anam nggih? Amin. Amin. Terus Lanjut Abah. nggih. Mau tanya, saya biasanya habis sholat 5 waktu selalu membaca doa yang diajarkan Abah Syukron supaya bisa umroh. Pas tidak suci atau haid, apa boleh tetap membaca doa tersebut? Terus juga apa boleh berwudu sebelum tidur? Dari Ibu Khairunisa, terima kasih. Jenengan kalau boleh aja baca doa. Boleh saja. Boleh berwudu juga ya sebelum tidur misalkan. Boleh, wong wudu bukan untuk sholat. Boleh. Oke. Selanjutnya ya, banyak yang masuk ini ya. Banyak. Satu persatu ya. Bagus. Ada telepon ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Sinten Ibu. Dari Ibu Evi di Sukoharjo. Ya, Ibu Evi Sukoharjo. Monggo Ibu Evi. Alhamdulillah Yai saged bergabung. Kalau anggota dasar insyaallah. Aku teng Yai dari Tangerang. Kata sekolah niku ya apa nggih? Ini niku lebih mementingkan mana nggih? Kebutuhan suami atau kebutuhan apa nggih? Saudara kandung. Istilahnya niku suami juga perlu butuh uang,
terus saudara juga membutuhkan gitu loh. Ada sih kalau bingung ya apa yang harus didahulukan, nopo kebutuhan suami, nopo kebutuhan nopo daerah niku, aku dan matur suwun. Oke, terima kasih Ibu Evi. Ibu Evi, kalau suami membutuhkan, saudara kandung membutuhkan, mana yang diutamakan? Suami lah. Ya suami. Suami ya. Iya suami. Suami. Karena bagaimanapun karwo sigarane nyowo. Allah. Sampean suaminya susah, sampean ya melo susah. Kalau suaminya senang kan melo senang. Cuma kewajiban memberi itu suami, bukan istri. Kewajiban memberi nafkah itu kan suami, bukan istri. Tapi kalau masalah kebutuhan, pas suami juga ada masalah keuangan, saudara, diutamakan suami. Suami dulu ya. Iya. Oke. Ada lagi? Ada lagi ya. Dari Ibu Sri Matori di Bangah, Sidoarjo menanyakan kepada Yai Imam Hambali, untuk badal haji itu biayanya berapa nih? Untuk haji tahun depan kepengen badal haji untuk ibu bapak saya. Mohon infonya. Matur nuwun Abah dan Marisa. Nggih. Batal haji itu biayanya 7 juta. Nanti setelah selesai saya pulang haji, satu, yang badal itu mendapat sertifikat badal haji yang di situ tertulis nama dan foto yang membadalkan dan nama yang dibadalkan. Kalau ada foto ya dikasih fotonya. Dan yang kedua dapat air zam-zam. Yang ketiga dapat sajadah. Dan piagamnya sudah berfigura, tinggal nyantol notok untuk kenang-kenangan. Begitu Bu. Nah daftarnya bisa langsung ke kantor, bisa lewat saya. Nanti saya kirim formnya karek nulis. Nah, nanti kalau nulis sudah dikirim lagi. Mau kirim uangnya pakai rekening boleh, langsung ke kantor lebih bagus. Masya Allah. Begitu. Bisa dipahami ya Bu ya. Terima kasih. Lanjut Yai. Ada Yeah. pertanyaan dari Mas Usuluddin. Maaf Yai, apa yang dimaksud dengan ridho Allah? Bagaimana cara untuk selalu mendapat ridhonya? Dan juga bagaimana cara ridho seorang hamba yang diuji dengan banyak cobaan untuk bisa mendapatkan ridho Allah ini ya maksudnya. Okay. Ridho Allah itu yang menyebabkan sampean diberi rahmat. Jadi rahmat itu apa? Kasih sayang. Jadi kalau kita hidup diridani Allah, rahmat turun. Rahmat turun itu ya rizki, ya kebahagiaan, ya kesuksesan, itu namanya rahmat. Nah turunnya itu ya setelah diridani Allah. Kalau pertanyaannya bagaimana supaya hidup diridani Allah, ya selalu melakukan yang baik-baik. Wis pokoke omongane sing apik. Pikirane ojo gampang suudon. Selalu husnudzon. Lisannya selalu zikir minimal alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu sayangku. Nggih, saya kira sampai di sini Mas. Ya. Saya ada tamu. Monggo bersama-sama kita baca Fatihah. Semoga seluruh keluarga besar pengajian Panguripan El Victor semuanya ditulungi Allah. Amin. Amin. Al-Fatihah. Iya, benar. Selalu diingatkan, jangan pernah membenci siapapun. Siapa tahu yang kita benci hari ini besok sudah kita butuhkan. Jangan menghina orang, meremehkan orang, mencaci maki orang. Siapa tahu yang kita remehkan ternyata dia kekasihnya Allah.
dan jangan pernah putus asa untuk berharap ridhonya Allah. Begitu banyaknya ujian, cobaan, sapa ro iku dalane derajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.